nikmatul iman, tatkala Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beragama dengan agama Islam, agama yang hak, agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah yang amat besar tatkala Allah menjadikan kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin yang menerima ajaran-ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Namun barang siapa yang Allah inginkan kesesatan pada dirinya, maka Allah akan jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia mendaki ke atas langit. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dengan keislaman ini kita bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Namun ketahuilah di sana ada juga satu nikmat yang tidak kalah besar dengan nikmatul Islam, yaitu nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam ahli sunnati wal jamaah, beliau pernah berkata, "Alhamdulillahi ala ni'matil islami was sunnah." Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan nikmat sunnah, berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Imam Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Faqad an'amallahu alayya bi ni'mataini la adri ayyahuma afdal." Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepadaku dua kenikmatan, aku tak tahu mana dari kedua nikmat tersebut yang lebih besar. An hadani lil Islam walam yaj'alni haruriya. Apakah nikmat Allah memberikan kepadaku Islam, ataukah nikmat tatkala ia tidak menjadikan aku sebagai haruri, sebagai seorang yang keluar dari sunnah, yang berpemahaman dengan pemahaman khawarij, yang menyempal dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nikmat yang sangat agung tatkala seorang berada di atas Islam dan dia berjalan di atas sunnah, meniti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di atas manhaj yang hak, manhajus salaf, salafun salih, yang berada di atas bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Manhaj artinya adalah at-tariqul wadih, jalan yang terang, metodologi dalam kita menjalankan dan mengamalkan agama ini. As-salaf adalah mereka yang berada di atas tiga generasi terbaik, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, muridnya para sahabat, dan atba'ut tabi'in, murid-murid dari muridnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka inilah yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang mutawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Manhaj inilah yang kita diperintahkan di dalam Al-Quran untuk berjalan di atasnya dan istiqamah berada di atasnya. Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dalikal fawzul azim." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan sahabat ansar, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik.
Apa keutamaannya? 4 yang dijanjikan di dalam ayat ini. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang kedua, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Akan disiapkan bagi mereka, mereka akan masuk ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, yang ketiga, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim, dan yang keempat, itulah keberuntungan yang paling besar. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, keutamaan seorang yang berada di atas manhajus salaf, orang-orang yang meniti jalannya salafus saleh, beragama dengan jalannya salafun saleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahkan di dalam Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang tidak mau mengikuti jalannya salaf. Di dalam surat An-Nisa ayat 115 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk itu kepadanya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, selain jalannya para sahabat, diancam oleh Allah di dalam ayat ini dengan 3 ancaman. Nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan ia berada di atas kesesatannya, larut di atas kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, yang kedua dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan yang ketiga, sesungguhnya neraka jahannam itu adalah tempat yang paling buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian betapa wajibnya kita mengikuti jalannya salaf di dalam menjalankan agama, memahami Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Irbad ibnu Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabat, wasiat perpisahan, Rasulullah berpesan, usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal dan mendengar serta taat kepada penguasa kaum muslimin. Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Nabi tidak hanya mencukupkan dengan sunnahnya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Demikian pula sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Maka ini jamaah sekalian, dan banyak lagi dalil-dalil di dalam Quran maupun hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan wajibnya berada di jalan as-salaf. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menukilkan ijma, kesepakatan kaum muslimin akan wajibnya berada di atas manhaj salafus salih. Sebagaimana dalam kitab Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan, la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wantasaba ilaih wa'taza ilaih, bal yajibu qabulu dhalika bil ittifaq, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqq. Kita untuk berpegang di atas manhaj salaf. Itulah as-siratul mustaqim, itulah jalan yang lurus yang kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Itulah jalan yang lurus yang kita diperintah untuk mengikutinya. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka
ikutilah dia, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Sebab kenapa? Fatafarraqu bikum an sabilih, jalan-jalan itu akan memecah belah kalian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, manakala kita mengenal agama ini, memahami agama ini dengan Quran, hadis, dan dipahami sesuai dengan pemahaman as-salafus salih, maka disitulah kita berada di atas kebenaran. Maka disitulah seseorang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada setelahnya melainkan kesesatan, tidak ada setelahnya melainkan penyimpangan. Jamaah sekalian, karena sesungguhnya tidaklah semua orang yang berada di atas manhaj yang hak ini mampu istiqamah sampai akhir hayatnya. Terkadang ada seseorang yang diberikan hidayah mengenal manhaj yang hak ini, namun mengatakan afdalul karamah al-istiqamah, afdalul karamah al-istiqamah, seutama-utama karamah kemuliaan adalah istiqamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk bisa istiqamah di atas manhaj salaf, hendaknya kita senantiasa mengikhlaskan dalam setiap ilmu dan amalan. Ikhlas di dalam menjalankan agama. Ala lillahid dinul khalis, ketahuilah sesungguhnya milik Allah agama yang ikhlas, agama yang murni dari noda-noda kesyirikan. Dan kita tidak mungkin bisa ikhlas kecuali dengan kita memperbaiki hati-hati kita, memperbaiki iman kita, karena sesungguhnya keikhlasan dan keimanan merupakan landasan. Manakala kuat landasannya, maka kuat pula yang lainnya. Maka lihatlah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang-orang terdahulu mereka bisa istiqamah dikarenakan iman yang tertanam kuat di dalam diri-diri mereka. Lihatlah Bilal bin Rabah, ia bisa di Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman dan keikhlasan yang ada pada diri mereka. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, untuk kita bisa istiqamah di atas manhaj ini, hendaknya kita senantiasa dan terus-menerus menimba ilmu dan menuntut ilmu agama. Inilah yang akan bisa menjaga diri kita dari keistiqomahan. Manakala kita senang dengan majelis ilmu, manakala kita cinta dengan ilmu, tidak tenang hati ini manakala tidak disirami dengan siraman-siraman ilmu. Sungguh jamaah sekalian, dengan ilmulah kita bisa menangkis senjata syaitan yang bernama syahwat, yang bernama syubhat. Tatkala syaitan melancarkan serangannya kepada manusia, kepada Bani Adam dengan menghembuskan syubhat, maka dengan ilmu yang kokoh, ilmu yang kuat, maka bagaimanapun syubhat yang datang maka bisa terbantahkan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan kita menuntut ilmu agama, Allah akan menjaga kita di atas keistiqomahan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah dengan memilih kawan-kawan yang soleh, teman-teman yang baik. Karena sesungguhnya teman yang baik akan mempengaruhi keistiqomahan kita. Di dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW mempermisalkan, "Matsalul jalisis salih wasu kahamilil misk wa nafikhil qir." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk seperti pembawa minyak wangi dan peniup api. Fahamilil misk imma ayyabta'ak wa imma ayyahdiyak wa imma antajida minhu rihan thayyibah. Kalau dia adalah pembawa minyak wangi yang diibaratkan seperti teman yang baik, maka boleh jadi dia akan menjual minyak wanginya kepadamu, atau dia akan menghadiahkan minyak wangi. Tidak minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Seseorang yang kenal manhaj yang hak ini, memahami Quran, hadits Nabi SAW dengan pemahaman salafus salih, maka dia wajib memperhatikan beberapa perkara agar ia bisa berada di atas manhaj ini dengan senantiasa berpegang teguh dengannya hingga akhir hayatnya. Yang pertama, jamaah sekalian, hendaknya bersabar dan ta'anni fil umur. Hendaknya bersabar dan pelan-pelan, jangan tergesa-gesa di dalam segala urusan, baik dalam ucapan maupun di dalam amalan. Karena sesungguhnya sikap tergesa-gesa, sikap teledor, sikap bercepat-cepat, inilah yang terkadang memancing dan mengundang cibiran dan cemoohan orang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika dia pengen terburu-buru, ingin tampil dan menampakkan. Makanya yang terkadang banyak merusak dakwah jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hendaknya kita lihat ta'anni, pilih pelan-pelan dan jangan terburu-buru. Nabi SAW bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Sikap tenang, tidak terburu-buru itu dari Allah, dan tergesa-gesa itu dari syaitan. Lihat Nabi SAW, beliau sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau diangkat menjadi Nabi. Nabi belum diperintahkan menyampaikan, Rasul sudah diperintahkan menyampaikan. Makanya ayat yang pertama turun kepada Nabi bukan ayat untuk menyampaikan, tapi ayat untuk belajar ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Yang kemudian setelahnya beliau diangkat menjadi Rasul, barulah diperintahkan menyampaikan. Ada tahapan. Turun firman Allah, ya ayyuhal muddathir qum fa'andir, wahai orang yang berselimut, bangkit berikan peringatan. Itu pun ketika Nabi menyampaikan dakwahnya, beliau belum menyampaikannya dengan terang-terangan, akan tetapi bil khafiyah, dengan sembunyi-sembunyi. Itu pun dengan orang yang terdekat lebih dahulu. Wa andir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Bertahap, baru setelahnya. Maka demikianlah orang yang berada di atas manhaj yang hak ini, hendaknya bersabar dan pelan-pelan di dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, ingatlah, siapapun, bagaimanapun ikhlasnya dan hikmahnya di dalam menyampaikan dakwah, tidak akan bisa lepas dari yang namanya celaan dan cibiran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangankan kita, Nabi SAW, orang yang paling hikmah di dalam dakwah, tapi beliau pun tidak selamat dari cercaan dan celaan manusia. Jangankan Nabi, Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari celaan manusia. Makanya seorang mengatakan, ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyahuda fa kaifa ana. Allah saja tidak selamat dari cercaannya manusia, tidak pula Nabi yang membawa petunjuk, bagaimana lagi dengan kita? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Syafi'i pernah mengatakan, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah sesuatu yang tidak akan mungkin kita bisa capai. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, hendaknya kita bergembira dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam awal kali munculnya dalam keadaan aneh, asing Islam itu. Kemudian kata Nabi, Islam akan kembali asing, akan kembali aneh seperti awal mula munculnya. Bukan karena tidak adanya orang yang memeluk Islam, bukan, akan tetapi asingnya ajaran Islam, asingnya sunnah Rasulullah SAW, itulah yang menjadi aneh di kalangan manusia. Namun kata Nabi, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing itu, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh itu, orang-orang yang berada di atas kebenaran dalam keadaan manusia terus mencelanya, tapi ia tidak terpengaruh dengan hal tersebut, ia tetap istiqamah untuk berada di atas jalan salafus saleh, berada di jalan ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallimu
wazid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.